Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang objek pajak yang bersifat spesifik dengan anggota kelompok kami, Desma Lutfia dan Francisca Ayu Kidipurak. Materi yang kami bahas kali ini diantaranya yang pertama, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean. Yang kedua, membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Yang ketiga, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Dan yang keempat, ekspor JKP yang dilakukan oleh PKP. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean dan dalam daerah pabean. Barang kena pajak adalah benda yang menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikenai pajak. Barang kena pajak terdiri atas barang kena pajak berwujud dan barang kena pajak tidak berwujud. Beberapa barang yang termasuk dalam klasifikasi barang kena pajak tidak berwujud diantaranya adalah yang pertama, hak cipta di bidang kesusastraan, karya ilmiah, serta kesenian. Segala sesuatu yang berhubungan dengan desain atau rancangan, formula, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual. Yang kedua, peralatan komersial, ilmiah, dan industrial. Yang ketiga, bantuan tambahan dan pelengkap kebutuhan dengan penggunaan hak dalam bidang komersial, ilmiah, dan industrial. Yang keempat, hak menggunakan gambar bergerak dan pita video untuk siaran televisi, serta pita suara untuk siaran radio. Yang kelima, pelepasan sebagian atau seluruhnya hak yang berhubungan dengan pemberian hak kekayaan intelektual. Semua penyerahan barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak harus dibuatkan faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, meskipun pembeli bukan termasuk dalam kategori PKP. Selanjutnya adalah barang kena pajak tidak berwujud. Dalam butir 2 SE 147/2010 disebutkan bahwa yang dimaksudkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean adalah sebagai berikut. Yang pertama, BKP tidak berwujud tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean. Yang kedua, kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang ketiga, BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean. Selanjutnya adalah contoh pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. PT ABC yang berdomisili di Jakarta melakukan perjanjian penggunaan merek dagang dari X Cooperation untuk memproduksi barang yang akan dijual ke konsumen di Indonesia. X Cooperation diketahui merupakan perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian tersebut, X Cooperation akan memberikan hak kepada PT ABC untuk menggunakan merek dagangnya pada produksi PT ABC. Atas pemanfaatan merek dagang oleh PT ABC di dalam daerah pabean tersebut merupakan impor BKP tidak berwujud yang akan dikenai PPN di Indonesia. Selanjutnya, JKP dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean. Menurut butir 3 SE 147/2010, yang dimaksud dengan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean adalah sebagai berikut. Yang pertama, JKP tersebut diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah. Yang kedua, pemberian JKP dapat dilakukan di dalam dan atau di luar daerah pabean sepanjang kegiatan pemberian JKP tersebut tidak menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean menjadi subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, kegiatan pemanfaatan JKP yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir,
JKP yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean. Selanjutnya, contoh dari pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. PT ABC yang berdomisili di Jakarta menyewa konsultan hukum Y yang berdomisili di Singapura untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan kasus hukum yang sedang dihadapi oleh PT ABC. Kegiatan konsultasi hukum tersebut dilakukan oleh Y dengan mengirimkan 2 konsultan ke Indonesia untuk bertemu dengan pimpinan PT ABC. Pemberian JKP oleh Y tidak menyebabkan Y sebagai pemberi jasa menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, atas pemanfaatan jasa konsultasi hukum oleh PT ABC di dalam daerah pabean Indonesia merupakan pemanfaatan JKP yang dikenai PPN di Indonesia. Selanjutnya, untuk materi yang kedua yaitu membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah aktivitas membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi maupun badan yang hasilnya digunakan sendiri maupun pihak lainnya, dengan kriteria antara lain konstruksi bersifat permanen, digunakan, dan ukuran tertentu. Tertera pada pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK 03/2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. PPN membangun sendiri ditanggung oleh kontraktor. Pada umumnya, kegiatan membangun bisa dilakukan sendiri atau menggunakan jasa kontraktor. Jika menggunakan kontraktor untuk membangun sebuah bangunan, maka perlakuan PPN-nya akan berbeda tergantung dari status kontraktor PKP atau bukan PKP. Apabila gedung dibangun oleh kontraktor PKP, maka kontraktor wajib memungut PPN atas nilai kontraknya. Biasanya nilai kontrak ini berdasarkan rencana anggaran biaya atau RAB yang telah disepakati antara pihak yang ingin membangun maupun kontraktor. Sebaliknya, apabila menggunakan kontraktor yang bukan PKP, maka kontraktor tidak memungut PPN dan kasus ini disebut kegiatan membangun sendiri, sehingga kewajiban menyetor dan melaporkan PPN bukan menjadi tanggung jawab kontraktor, melainkan merupakan tanggung jawab Anda. Tarif dan menghitung PPN kegiatan membangun sendiri atau KMS. Tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri adalah 2%. Tarif tersebut efektif yang berasal dari tarif PPN sebesar 10% yang dikalikan berdasarkan dasar pengenaan pajak sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan. Perhitungan PPN KMS tidak termasuk harga perolehan tanah. Dengan cara hitung, PPN KMS terutang sama dengan 10% dikali DPP. DPP diantaranya 20% kali biaya pembangunan rumah tidak termasuk tanah tersebut. Selanjutnya, cara setor PPN membangun sendiri. Yang pertama, tarif PPN membangun sendiri adalah 2%, sementara dasar pengenaan pajaknya adalah 20% kali total biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua, penyetoran PPN terutang dilakukan melalui SPP dengan kode akun pajak 411211 dan kode jenis setoran 103. Yang ketiga, apabila bangunan didirikan di wilayah kerja KPP Pratama tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, maka kolom NPWP yang tercantum pada SSP diisi dengan NPWP orang pribadi atau badan tersebut. Namun, jika bangunan didirikan di wilayah kerja KPP Pratama yang berbeda dengan KPP orang pribadi atau badan, maka SPP diisi dengan ketentuan sebagai berikut. Pada kolom wajib pajak atau penyetor, isi dengan nama dan NPWP orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Yang selanjutnya, pada kolom NPWP diisi dengan 00.000.000/KPP/000. Pada KPP diisi dengan 3 digit kode KPP yang terdaftar.
Selanjutnya, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Dalam pasal 16D Undang-Undang PPN disebutkan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Ada dua kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, yaitu yang pertama, menurut pasal 9 ayat 8 huruf B Undang-Undang PPN, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, menurut pasal 9 ayat 8 huruf C Undang-Undang PPN, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Dengan kata lain, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dikenakan PPN dengan syarat yang pertama, pihak yang menyerahkan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, aktiva yang diserahkan adalah aktiva yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, aktiva yang diserahkan adalah bukan merupakan sedan dan station wagon, kecuali apabila sedan dan station wagon tersebut merupakan barang dagangan atau disewakan. Selanjutnya adalah ilustrasi kasus penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. PT ABC, sebuah perusahaan pembuat botol minuman terkenal merek Drink, telah memutuskan untuk mengganti sebagian mesin-mesin yang dibeli tahun 2008 kepada distributor lokal yang berstatus sebagai PKP. Perusahaan bermaksud melepas mesin-mesin tersebut pada awal tahun 2019 dengan cara menjualnya kepada calon pembeli. Perusahaan juga bermaksud untuk menjual 3 buah kendaraan jenis sedan perolehan tahun 2012 yang selama ini digunakan oleh para direksi dan akan menggantinya dengan kendaraan baru. Sebagai informasi tambahan, PT ABC adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP oleh Ditjen Pajak. Terkait dengan rencana PT ABC tersebut, apakah atas penjualan mesin-mesin dan kendaraan di atas harus dikenakan PPN? Bagaimana mekanisme pengenaannya? Berikut adalah pembahasannya. Aktiva yang akan dilepas atau dijual terdiri atas 2 jenis, yaitu mesin-mesin dan kendaraan bermotor jenis sedan. Mesin-mesin yang dibeli pada tahun 2008 adalah mesin-mesin yang berhubungan dengan kegiatan usaha, dibeli dari PKP dan PPN dipungut dengan faktur pajak standar. Dengan demikian, PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Kesimpulannya, atas penjualan aktiva berupa mesin-mesin yang akan dilakukan pada awal 2019, dikenakan PPN pasal 16D sebesar 10% dari harga jualnya. Sebagai pertanggungjawaban atas pengenaan PPN tersebut, diterbitkan faktur pajak dan harus dilaporkan pada SPT masa PPN. Adapun kendaraan bermotor jenis sedan yang dibeli tahun 2011, menurut ketentuan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN, tidak dapat dikreditkan. Oleh sebab itu, atas penjualan aktiva berupa kendaraan bermotor jenis sedan tidak dikenakan PPN karena salah satu persyaratan dalam pasal 16 Undang-Undang PPN 1984 yaitu bahwa PPN yang dibayarkan pada saat perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan tidak terpenuhi. Yang selanjutnya, yang keempat, ada ekspor jasa kena pajak yang dilakukan PKP. Ekspor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh PKP yang dihasilkan dan melakukan ekspor BKP berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan di luar daerah pabean.
Selanjutnya, jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN. Yang pertama ada jasa maklon, dan yang kedua ada jasa lainnya. Jasa lainnya meliputi yang pertama jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. Dan yang kedua ada jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar daerah pabean. Contohnya adalah layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dan selanjutnya ada persyaratan ekspor JKP yang dikenai PPN 0%. Suatu kegiatan jasa yang dilakukan di Indonesia dan penerima manfaat atas jasa tersebut berada di luar negeri dapat dianggap ekspor jasa yang dikenai tarif PPN sebesar 0% apabila memenuhi dua persyaratan berikut. Yang pertama, didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis antara pengusaha kena pajak dengan penerima ekspor JKP yang mencantumkan dengan jelas jenis, rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean oleh penerima ekspor JKP dan nilai penyerahan. Dan terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor JKP kepada PKP sehubungan dengan ekspor JKP. Nah, jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dikenakan tarif PPN sebesar 10% karena dianggap bukan ekspor jasa.